kehilangan energi, kemudian tidurnya susah banget, nyenyak gitu ya. Kemudian libido udah mulai turun. Ini kenapa nih kayak bukan diri gua gitu ya. Ketika masuk umur 40-an itu, gairahnya masih ada gitu. Tapi nggak maksimal aja gitu kan. Betul. Kok nggak kayak dulu lagi? Waktu hormon saya berantakan, itu kan bangun pagi kan sakit semua kayak Iya. badan. Terus mager ya, malas gerak gitu. Ini udah balik Ini lagi. udah mulai nih, ini udah mulai masuk peptide, ini udah mulai ke Dr. House nih. Itu yang sekarang lagi hype juga dibilang biohacking. Kan peptide itu salah satu biohack ya, di hack nih badan kita. Bapak-bapak di luar sana di usia puncak ini dia kehilangan kualitas hidup. Padahal kan usia 50 itu kan kita bilangnya golden ya. Umur boleh nih 50, tapi secara biologisnya Masih di Masih bawah. 25 ya. 25 kan itu dicari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast Dr. House di Longevity Protocol. Oke, dulu nih para lelaki usia di 45 tahun nganggep di puncaknya bener nih kehidupan, ya kan? Hari ini banyak pria, para cowok nih udah umur 40 tahun udah pada mulai tuh yang katanya kehilangan energi, kemudian tidurnya susah banget, nyenyak gitu ya. Kemudian libido udah mulai turun, emosinya labil, baperan, ya kan. Terus juga apa ya? Gue kayaknya ini kenapa nih kayak bukan diri gue gitu ya. Terus sampai ini apa karena emang udah tua nih umur gue gitu kan. Padahal bukan itu masalahnya sebenarnya gitu kan. Oke, jadi nanti kita mau coba cerita gimana yang sekarang lagi apa ya, banyak yang kita bicarain tentang biohacking, kemudian gimana tentang longevity medicine gitu ya. Oke, sebelum ke sana kita di Dr. House punya tamu yang luar biasa, bintang tamu. Mas Tejo, apa kabar? Baik. Baik, waduh gila. Ini kalau kita cerita profilnya, waduh, ternyata darah biru nih. Kalau nama lengkapnya Kanjeng Pangeran Arya ya. Arya Tejo Diningrat Broto. Oke, jadi panggilannya Tejo. Tejo ya? aja. Oke, Atau panggilan kita- sayangnya Mas Kanjeng nggak sih? Seru. Pangeran darah biru bener nih. Terus belum lagi karir bisnisnya, wah luar biasa. Juga aktif yang sebagai pengusaha iya, sebagai olahragawan juga iya, Aktivis olahraga. aktivis olahraga ya, terus bisnis kuliner juga iya. Kayaknya semuanya. Promotor tinju pernah ya? Tahun berapa tuh pernah promotor tinju? Zaman Jordan itu 2011 ya. 2011 ya? 2011 ya. Co-promotor sama Okto, sama Pak Okto. Oh, oke. Harus diceritain dulu nih, apa aja kegiatannya nih? Ya, kalau sekarang sih lebih ke advisor ya, bisnis ya, konsultan. Oke, segala konsultan macam. Terus bisnis ya. aktif di National Olympic Committee, Wah, NOC Indonesia, oke. sama beberapa kegiatan di cabang olahraga. Khususnya olahraga? Macam-macam. Saya ada di cabang olahraga Tug of War atau biasa dikenal dengan tarik tambang. Ada Oke. juga camel race, balap onta. Oh, baru dengar Kayak baru baru kota. ya. Di Indonesia. Di Di Indonesia? Indonesia ada. Baru kan karena kemarin itu di ada kegiatan di Bahrain. Jadi Indonesia harus punya cabang olahraga camel race untuk supaya bisa ikut partisipasi. Memang kita cari dan ternyata camelnya ada di Banyuwangi di pesantren. Oh. Tapi itu biasa buat wisata aja. Buat wisata ya? Tapi karena waktu itu kita punya kedekatan sama pangeran di sana, presiden kita NOC, jadi dia mau support untuk atlet kita. Dan kita ngambilnya waktu itu memang atlet balap kuda gitu. Oh, buat si jokinya ini Buat ya? jokinya kita train di sana, kita train di Bahrain. Wah, baru dengar tuh gua. Bener, baru Iya, dengar. iya. Terus ininya
bedanya sama kalau yang berkuda tuh gimana tuh? Kalau berkuda dia pakai pelana kan. Kalau Iya, camel benar. race dia nggak pakai pelana, dia kayak nyangkut aja di buntutnya camel. Camelnya bukan yang punuk 2 ya, punuk 1. Jadi emang buat beda ya? balapan. Beda. Nah, ada lagi tuh. Camel bentuk saya apa? Punduknya itu. Emang buat balap. Buat balap khusus berarti beda berarti ya jenis camelnya. Beda. Memang dia untuk Oke. Wah, Banyak itu cabang olahraga. tahun kemarin ya. Terus ada juga saya di squash juga sama Squash ya? e-sport ya. belum lagi punya lapangan pedal juga kan? Ada gitu lah. kan? Ada. Wah. Dulu malah pernah punya fitness center, punya Fitness restoran center juga. healthy food. Tapi ya waktu itu kenapa alhamdulillah tutup. Kalau belum ada. Ada bangkrut ya. Karena pada waktu itu trennya 2007 bayangin juga. Saya udah kampanye itu tentang hidup sehat, olahraga, menstimulus badan, metabolisme dan segala macam. Terus dibarengin dengan apa namanya healthy food ya, supply apa harus di asupan makanan sehat dan segala macam. Tapi ya memang susah ya mengedukasi masyarakat untuk itu. 2007 ya? 2007 ya. 2006, Sekarang taunya kan tempat-tempat fitness, Sekarang, kayaknya waduh, Tiap tiba-tiba sudut, 50 tiap tahun ini. ya. Iya. Kemudian baru sekarang lebih orang Iya. lebih sadar, khususnya di Jakarta ya. di Jakarta benar. Dan salut buat anak-anak muda sekarang. Malah itu Generasi sana ya. muda sekarang dia Sekarang flashingnya bukannya ini ya, bukan bukan tempat dia, apa, bukan dia ini punya tempat mobil gym apa sekarang. atau Ayo, macam, tapi nih lihat aktivitas gua, nih lihat otot gua, nih lihat benar, anak lifestyle gua udah begitu. Keren. Perubahan yang signifikan sih sebetulnya. Iya. Ya kan? Perubahannya bukan dalam arti signifikan. Kenapa ya? Itu kan suatu perubahan yang kayak langit dan bumi dan langit Oh gitu ya. iya, jauh Yang banget. tadinya dugem misalnya Dugem, gitu yang kan. dulu Terus kan. tiba-tiba olahraga pagi gitu Iya, ya saya kan. dulu kalau ini aktivitasnya pulang pagi gitu udah agak mabok-mabok Eh. gitu. Kalau sekarang bangun pagi udah fresh, siap-siap mau lari lah, siap-siap mau pedal lah, Itu dia. siap-siap mau sepeda lah. Benar, Gitu. benar. Oh, Perubahan jauh, yang itu benar-benar perlu luar dibaca biasa. kenapa sekarang malah begitu ya? Iya. Kalau menurut Mas, Kalau Lu menurut apa? saya ini gara-gara COVID. ini gimana tuh Waktu hubungannya? COVID itu kan gabut kan orang Iya. kan, ngapain ya gue gitu. Nah terus carilah macam-macam mau olahraga yang cari matahari lah, mau segala macam. Nah terus Oh, iya, kayak iya, ke benar, bawah benar, gitu. benar. Terus ke bawah, terus kemudian juga mungkin sahabat-sahabatnya, saudara, teman-temannya ada yang mungkin udah mendahului gitu. Iya, iya, benar, gara-gara Jadi COVID. mereka lebih sadar gitu, wah ya Gua harus juga sehat. ya, gua harus nih kayaknya gitu. Benar-benar, memang Jadi ada yang bertahan, ada yang enggak. Tapi secara bisnis, saya melihatnya malah yang bertahan tuh yang ya healthy food, terus sana ya? klinik kesehatan, apa sih macamnya bertahan, malah lebih growing ya industrinya sekarang hidup ya saya lihat. benar. Kayak tadi tuh dengan semua aktivitas seperti kayak gitu tuh si Mas Tejo nih. Ini sekarang buat ngejaga badan nih, jaga kesehatan. Kan sekarang banyak nih yang lagi hype banget nih. Ya itu peptide lah, ya itu gimana mengoptimasi hormon kita. Dari Mas gimana ininya? Ada nggak cerita aja nih buat biar teman-teman kita di luar sana sambil nanti kita ke Dr. Grace. Ini sebenarnya seperti apa sih kayak peptide itu nanti gimana? Gimana kita juga menjaga keseimbangan hormon nih kayak gitu-gitu deh. Artinya kan biar gimana pun juga peptide itu apalagi sekarang kan orang main gampang aja nih main beli main pakai sendiri. Sebenarnya kan idealnya harus ada di guiding sama dokter. Iya, Gitu. pengawasan. Harus pengawasan gitu. Gimana Mas? Kalau Nah, saya dulu kan basicnya waktu zaman kuliah kan aktivis dulu ya. oke. Apa namanya, terus kemudian kenal sama Mas Ade suatu ketika, Mas Ade Rai. Oh, daerah ya? Terus, di ini terus saya wah menarik juga nih gitu kan. Saya tadinya nggak pengen ikut bodybuildernya, cuman pengen ya zaman itu kan pengen gagah-gagah ya. Gagah, bener, Nonton bener. filmnya dulu Rocky Iya, gitu kan, Rambo bener. gitu-gitu kan. Bayangannya kan di Wah, expose, wah, yang di expose kan itu sempat Iya, wah. otot doang kan. laki nih Iya, gitu kan. laki. Akhirnya udah deh kita latihan. Dek gimana caranya? Akhirnya ikutlah sama Ade. Nge-gym apa diajarin sama temen-temennya juga ikut. Ikut. Akhirnya kebawa terus sama teman-teman tim Rai itu. Kebawa lifestyle-nya, kebawa gaya latihannya dan segala macam sampai gaya makannya. Sampai akhirnya berjalannya waktu tuh 97 ya, 97, 98, 99, 2000 awal tuh akhirnya udah gue ikut tanding deh. Oh, udah sempat ikut tanding juga. Ikut tanding deh. Ikut tanding bener-bener. Padahal itu nggak kepikiran waktu itu. Iya. Ikut tanding deh gitu kan. Gaya dan lifestyle-nya udah kayak atlet. Udah akhirnya terjun ke atlet tapi nggak profesional ya.
saya nggak nerusin karena saya menerusinnya ke industri Nih, yang saya sorry nih. kembangin. Oh ini nih, ini Oh ini waktu foto ini nih. foto waktu Ini yang ini nih. Men's Iya. Health nih, majalah Men's Health. Oh, Bu. Kalau ini dulu mungkin, waduh, abis nih. Cewek-cewek abis nih. Ini tahun, 2000 awal ya, 2001, 2000. ini udah sempet tanding nih, kayak gini Udah sempet tanding. Udah sempet tanding nih ya? Pokoknya kerjaan dulu tanding, foto, latihan gitu-gitu deh. Setelah ini tuh saya iklan Elmen pertama kali. Buh. Pertama Elmen kali. ya? Elmen saya sempat suruh cobain kan, segala macam. Indonesia belum punya produk whey protein kan waktu itu baru. Wih, belum ada ya, Iya. belum ada. Habis itu saya lebih ngembangin ke bisnisnya, itu tadi yang saya bilang saya bikin Ke bisnis di fitness olahraga. center, saya bikin Healthylicious nama restoran saya, karena saya catering dan segala macam. Dan dulu untuk mengedukasi menakar bahwa protein intake per hari sekian, ini sekian, susah banget. Dipilih makanannya apa, ini apa, nggak semudah sekarang kan. Sekarang tinggal di search, googling, gampang dong. Oh dulu kan susah banget, dulu mesti nyari di buku di Blok M tuh, buku bekas-bekas. Sekarang informasi Majalah-majalah. gampang banget, cek sebentar Iya. dapat semua. Lalu dengan Sampai baca nyari ke Blok M GPT tuh lah. majalah-majalah Iya, fitness betul, apa gitu kan, sampai nyari-nyari ilmu apa begitu. Terus sekarang kalau hubungannya kita belajar nih tadi yang masalah ke peptide-nya. Kalau pengalaman peptide Mas Tejo gimana? Ada nggak? Atau gimana? Ada nggak? tetep dari situ berkembang industrinya, segala macam, terus aktivitas udah mulai lebih banyak ke bisnis kan. Oke. Lobbying dan segala macam, olahraga udah beda nih. Olahraga lebih ke golf. Oh, Nah, lebih ke golf. Ya golf kan emang kegiatan kardionya emang ada tapi nggak iya lah, nggak se-ekstrim kayak- ya, iya, ini. iya. Kira- Saya ke golf. Saya golf gitu. Oh ini nih Kalorinya ya berapa, fotonya ya. makannya berapa. Wih, Iya. makanya kayak gini badannya Ini agak waktu, iya. udah ngalin Untuk lagi turnamen nih. Scotland. Kita jadi Scotland nih. Iya kan tuh. Iya. Iya. Jadi latihannya kenceng, makan juga kenceng. Oh Jadi gitu. bulky tebel, Jadi terus bulky, olahraganya ya. golf. Iya, Dulu saya selalu juara kalau apa? Golf ya? Longest drive. Belum Mas doa. Jauh-jauhan tuh. Wah, Dulu tuh harus longest drive. tenaganya tuh- kenceng Iya, soalnya. dulu tuh longest drive tuh selalu gitu. Cuman kena di back pain. Iya kan, biasa. Karena Pemanasannya kurang ya atau gimana? pemanasannya kurang dan gimana muter berat badan 90-an gitu ya, 90 kilo diputer jedar gitu ya. Jadi agak itu. Nah terus masuk ke saya itu puncaknya itu di umur 42, 43 tuh udah mulai berubah nih Berasa nih. gitu. Saya latihan keras dulu kayak gampang banget muscle gain, berat badan juga cepet turun. Ini kok udah mulai lambat. Gampang di stylenya lah ya. Iya, gampang ini sekarang udah pas umur segitu udah nggak bisa. Apa masuk 45 apalagi tuh udah ini. Iya. Ya puncaknya tuh 47, ya kan 46, 47 tuh udah lost tuh udah berat sampai 105 pernah ya top Ini topnya. lagi berat berapa nih? Kayak ini 105 nih kayaknya. Wow. Ini udah ya karena kan masalahnya udah hilang nih, udah nggak Iya, kelihatan. ya, udah nggak kelihatan nih. Udah nggak. Oh sempet juga ya hilang ya. Ini udah kayak orang awam nih. Ya. Nah, Oh, ini untuk lagi bagi nih, lagi baginya ya. makan lean, latihan saya kencengin, tapi nggak turun berat badan. Iya. Nggak turun berat badan. Susahnya waktu nyari baju aja, yang bajunya mesti oversize semua. Oversize ya. Jadi bajunya mesti Oke. oversize. Nah ini udah Nah balik ini lagi. udah mulai nih, ini udah mulai masuk peptide, ini udah mulai ke Dr. House nih. Nah, Udah mulai konsultasi sama Dr. Grace, ya kan? Karena kalau kita lagi keluar negeri itu kan suka ngomong-ngomong sama teman-teman atlet di sana, itu udah ngomongnya udah peptide, udah apa aja. peptide ya. Tapi kita nggak tahu ya mereka ini. Tapi apa sih peptide saya pikir gitu kan? Saya cari-cari tahu segala macam gitu kan. Terus dikenalin lah istri saya sama Dr. Grace. Kita satu gengan. Satu geng. Oke, ngobrol-ngobrol ini bagus sih gini-gini. Balik lagi deh, peptide-nya apa sih sebenarnya? Biar
biar tambah jelas lagi nih, peptide gitu Iya, kan. peptide sih sebenarnya rangkaian asam amino ya, asam amino rantai pendek itu kan peptide ya. Pada prinsipnya sih orang udah banyak yang kenal. Ya tempe tadi ya asam amino, cuma asam amino rantai panjang jadi protein gitu kan. Ayam asam amino rantai panjang, peptide yang rantai pendeknya. Jadi ada yang peptide rangkaian asam aminonya cuma 2 atau rangkaian asam aminonya cuma 3. Jadi dia tuh sebenarnya cuma bersifat sebagai messenger ya, sebagai kita bilangnya signaling molekul. Jadi yang kerjaannya tukang nilik-nilik supaya organ kita kerja gitu. gitu ya. Itu sih sebenarnya peptide. Peptide itu ada yang naturally di badan kita udah ada, tapi ada juga yang kita bilang di build ya, berdasarkan fungsinya dibikin. Misalnya contohnya kayak gini. Ya kita punya kelenjar pituitari ya yang untuk menghasilkan growth hormone. Nah kita tahu ada peptide yang bisa bikin bikin si pituitari ini bekerja lebih optimal ya, namanya CGC ipamorelin. Tapi peptide dalam bentuk natural CGC ipamorelin itu nggak lengkap di badan kita. Ya, kalau ipamorelinnya ada grelin kita punya grelin, tapi CGC-nya kita nggak punya gitu di badan kita. Jadi dibikin, ada yang natural ada yang dibikin. Nah yang natural apalagi? Contohnya GLP-1 deh, yang banyak disebutin sekarang gitu buat kan. Weight loss ya buat weight loss kayak Ozempic, Wegovy gitu. Itu naturally di badan kita ada. Cuman dengan bertambahnya usia si GLP-1 ini turun karena GLP-1 itu akan keluar ya, terangsang keluar kalau kita makan protein. Jadi kalau gimana ya, maka orang bilang kalau gue makan protein itu cepat kenyang, benar nggak? Iya betul. Nah, betul. Dia akan tertekan produksinya kalau kita makan karbo. Makanya orang kalau makan karbo cepat kenyang, cepat lapar. Iya. Nah itu GLP-1-nya ketekan. Jadi sebenarnya GLP-1-nya ada. Nah ketika kita udah kebanyakan yang kita makan sehari-hari mostly karbo ya, otomatis GLP-1 kita ketekan produksinya. Nah dibentuklah dari luar, ditambah GLP-1 dari luar. Jadi walaupun ini ketekan karena ditambah dari luar, begitu masuk GLP-1 rasanya jadi kenyang. Gitu. Jadi sebetulnya itu kira-kira seperti itu. Jadi ada peptide yang naturalnya di badan kita udah ada, tapi ada juga yang di-build. Tapi pada prinsipnya dia tuh asam amino, ya. Oke, sekarang gini, artinya si peptide ini masuk ke badan itu di mana sih? Kan kayak misalnya tadi itu kayak misalnya dari si pituitari tadi ya, dari otak nih, itu sampai dia bisa merangsang itu semua. Kapan nih kita sebenarnya bisa masukin tuh si peptide-nya sebenarnya? Tiap peptide tuh punya cycle masing-masing, punya jam penyuntikan. Cycle tuh maksudnya gini, ada yang cycle-nya disuntikin misalnya untuk 10 minggu, ada yang disuntikin boleh misalnya kayak contoh again ya, yang udah banyak dipublish GLP-1 ya. GLP-1 itu atau semaglutide kan udah lumayan banyak publishnya. Itu dibilang aman pemakaian terus-menerus selama 4 tahun gitu ya kan. Nah, jadi boleh di cycle selama 4 tahun tanpa berhenti gitu. Tapi ada juga peptide yang misalnya ini cuma boleh 10 minggu, 8, 10 atau 12 minggu seperti CGC ipamorelin. Habis itu ntar off cycle gitu kan. Bukan bahaya kalau diterusin, bukan. Dia sih bukan dari sisi bahayanya, tapi ketika cycle-nya harusnya cuman misalnya maksimal 12 minggu terus kita panjangin, buang-buang uang aja. Karena sudah terjadi desensitisasi. Udah obatnya enggak sensitif lagi. Badan kita sudah tidak sensitif terhadap si peptide gitu. Nah itu, jadi ada yang disuntikin harus pagi, ada yang disuntikin ketika perut kosong, ada yang ya tidur. Jadi tiap peptide itu punya jam kerja sendiri-sendiri. Itu yang mesti dipahamin. Kadang-kadang ada pasien yang misalnya nyuntik CGC ipamorelin sebelum tidur, benar nyuntikinnya memang udah benar sebelum tidur gitu kan. Dia datang dengan berharap katanya dok kalau dikasih CGC ipamorelin tidurnya jadi enak. Jadi dia punya gangguan tidur. Ternyata pas datang lagi setelah let's say kan 4 minggu nih kontrol, nggak ngefek ya dok ya di gue ya CGC ipamorelin. Coba gimana ceritain nyuntiknya. Kan gue susah nih tidur, dia bilang gitu kan. Ya udah gue nyuntikin ini CGC ipamorelin sebelum tidur.
Nah, jadi selama ini kalau susah tidur apa yang dilakukan gitu kan? Aku lagi mau nanya suplemen apa yang diminum gitu kan? Magnesium minum nggak? Ini minum nggak? Minum semua. Cuma sih biasanya dulu nih kalau misalnya susah tidur, biar bisa tidur gue nge-wine dulu, dia bilang gitu kan. jadi dia minum wine, abis itu nyuntik CGC Pamorelin. Ya nggak kerja dong CGC Pamorelin karena kan wine itu kan naikin gula darah. Sementara gula darah naik, insulin menekan kerja si CGC Pamorelin. Jadi hal-hal yang kayaknya remeh ya gitu, tapi ternyata karena dia gini, mesti berhenti nggak, ntar gue nggak bisa tidur dong gitu kan. Jadi dia mau berhenti psikisnya. Jadi dia pilih mana nih? Gue nyuntikin CGC Pamorelin biar bisa tidur, atau kalau gue harus suffer, gue nggak minum wine, tapi ntar gue nggak bisa tidur gitu kan. Dia yang kayak gini nih harus kita guiding gitu loh. Jadi kita harus kasih pengertian, mau nggak mau berhenti nih minum wine-nya gitu. Ya, sama kayak kita anak-anak fitness tuh biasanya kalau habis fitness psikisnya harus masuk whey protein. Nah, harus nge-shake. Ya kan, benar. Padahal enggak juga sih. Benar, orang langsung udah makan ayam aja. Iya, kalau udah tercukupi, malah biasanya aku bilang sama pasien-pasien yang natural dulu kalau bisa gitu, yang raw dulu masukin dari makanan segala macam. Tambahan suplemen tuh whey. Udah, jadi artinya apa semua harus boleh nggak pakai peptide ya? Gitu deh simpelnya nanyanya. Boleh, semua boleh pakai peptide asal tahu aja dia benar perlu peptide atau enggak. Sama lihat dulu umur berapa nih gitu ya, karena udah mulai banyak nih yang nanya. Karena jangan salah, bener loh kata Mas Tejo tadi, anak-anak sekarang ada yang datang ke sini umur yang muda gitu ya, misalnya umur let's say misalnya umur 17 gitu kan, nanyanya nanyanya udah pengen pakai CGC Pamorelin gitu kan. Soalnya dia mau pakai HGH sih sebetulnya, tapi takut gitu kan. Tapi boleh nggak pakai CGC Pamorelin, umur baru 17 gitu kan. Atau malah ada yang umurnya lebih muda lagi, udah mereka itu udah pada pintar datang ke klinik, otaknya udah setengah terisi. Karena kan sekarang semua medsos. Dengar di TikTok, lihat di IG gitu kan semuanya. Terus model-modelnya juga badannya pada bagus-bagus. Terus ternyata mereka juga emang sekarang mikirnya pengen seperti itu, in positive way sebetulnya. Tapi ngelangkung cari shortcut gitu loh, pengen langsung peptide gitu. Nggak begitu, peptide itu nggak akan bekerja. Nanti mungkin Mas Tejo bisa ceritain deh, peptide itu nggak akan bisa bekerja kalau kita taruh peptide di urutan nomor 1. Nggak bisa, peptide itu urutan kesekian. Pertama itu tetap aja lifestyle, nutrisinya benerin, exercise-nya harus bener, tidurnya mesti bener, hormonnya apalagi harus terkendali. Kalau saya prinsipnya seks itu penting. Nah, seks itu sleep, eat, and exercise. salah. Seks ya. Seks. Kan itu langsung cepet deh orangnya. Seks itu penting. Sleep, eat, and exercise. Sleep itu istirahatnya. Istirahat ada 2 kan, istirahat aktif. Aktif sama non aktif. Aktif ya kita tidur, non aktif tuh kayak kita nonton TV apa tuh nih. Non aktif. Benar. Tapi seks yang benar, seks juga penting. Oh iya. Saya awalnya peptide itu gara-gara itu. Ketika masuk umur 40-an itu udah mulai agak menurun. Oh, dibilang gairah ada gitu. Gairahnya masih ada gitu. Tapi nggak maksimal aja gitu kan. Kok nggak kayak dulu lagi? Sama kayak tadi pasien tadi pagi. Gitu ya. Kok nggak maksimal, kok apa gitu kan. Gimana dok, masa gua umur segini gitu. Bisa curhat sama dokter gue sih. Periksa hormon dulu, ya kan? Pertama protokol itu periksa hormon, cek darah apa segala macam. Terus begitu, ya testosteronnya turun banget itu ya, sampai 1 waktu itu kalau misalnya. Wow. 1. Itu dulu cukup dibenerin. rendah waktu itu, testosteronnya cukup rendah. Terus kata Dan dokter kita kan periksa lengkap ya. Kita benerin periksa dulu ya, lengkap. dibenerin dulu hormonnya. Nah kalau kayak gitu kita nggak periksa yang basic, hormonnya nggak kita benerin, terus tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ke peptide, percuma, ya kan? Karena biar gimana pun juga yang basic si seks itu, ya kan? Yang seks yang nomor 1 ya, sama seks yang nomor 2 gitu kan harus dibenerin secara hormonal, baru ntar kita masuk ke peptide. Bukan berarti nggak boleh bareng ya semuanya bisa langsung barengan. Jadi artinya sleep, eat, dan exercise-nya dibenerin, terus seks hormonnya dibenerin, peptide-nya masuk barengan, itu nggak masalah. Tapi 3 komponen itu harus semuanya dioptimalin. Gitu. Saya begitu hormonnya dibenerin tuh dok, langsung ya? Udah mulai agak ini. Kan kalau waktu hormon saya berantakan itu kan bangun pagi kan sakit semua kayak badan. Nggak fresh aja.
terus mager ya, malas gerak gitu. Udah nih, ntar aja dulu, gitu. Ya, procrastination kita bilang. Itu sih sebenarnya sama perempuan. Iya. Perempuan udah masuk di usia di atas 40 juga, itu yang dibilang fase perimenopause, menuju ke itu kayak gitu tuh. Cuma nih kadang tuh hampir sama kita pada laki-laki suka menormalisasiin gejala kayak gitu tadi. Nggak apa-apa nih masih gitu aja, nanti paling juga gitu-gitu kan. Padahal kalau udah dicek itu ternyata hormonalnya udah mulai turun. Kalau perempuan kan di estrogen progesteronnya kan. Laki-laki dilihat di testosteron. Moodnya gimana mood sama Ya pas swing turun? mood aja waktu itu Ya, ya. swing kan? Apa gitu. Juga makanya itu tadi tuh yang di awal tadi gue bilang ini kayak bukan diri gua nih, kayaknya agak beda ya. Kayak ini kenapa sih ini nggak jelas gitu. Teman-teman saya kalau ini segala macam tuh, wah lu udah mulai ini ya kelihatan dewasa ya, sabar. Bukan sabar, bukan dewasa, udah males banget. Bisa ngajak ribut, ngajak apa itu, lebih bijak ya. Ngajakin ribut ya udahlah sabar aja ya. Padahal kayak itu hormonal gitu. Coba dulu diganggu orang gitu. Ngegas gitu. Oh sekarang udahlah gitu. Udah tua bijak ya sekarang ya. gitu. Kata hormonnya tuh. Ternyata karena hormon turun ya. Jadi emang itu semua kan itu yang sekarang lagi hype juga dibilang biohacking. Kan peptide itu salah satu ini ya sebenarnya ini ya apa namanya itu salah satu ya biohack kan di hack nih badan kita. Biohacking itu apa sih sebenarnya? Biar kayak Mayang juga nih nanya nih gitu kan. Sebenarnya biohacking itu simple terms-nya kita ngehack ya. Kita ngehack tuh ngebajak ya. Jadi badan kita itu kayak kita modified. Kita modified badan kita. Nah kalau kita ngomongin biohacking, ngehack itu nggak harus dengan obat-obatan ya. Ngehack itu simpelnya dengan ngerubah lifestyle kita, itu berarti kita ngehack ya. Contohnya kayak gini deh, yang paling sering dilihat deh, mandi air dingin. Ya, itu ngehack gitu. Ya. Itu kita melakukan biohacking. Bio itu kan artinya biologi. Ya. Jadi kita melakukan satu tindakan yang mempengaruhi biologi badan kita. Nah itu dia. Jadi hacknya yang kita lakukan itu impactnya ke sisi biologi badan kita ya. Yang paling simpel ya gitu, mandi air dingin ya. Sekarang kayak cold plunge gitu kan. Dulu mau mandi air dingin biasa aja deh, dari dulu juga mandi air dingin, belum punya water heater di rumah ya mandi air dingin. Tapi ternyata setelah diteliti, ternyata mandi air dingin itu bisa buat anti-inflamasi gitu kan. Oke, suhunya jadi berapa lama. Sampai kebetulan tahun lalu aku ikut conference di Bangkok, itu even cold plunge aja itu ada teorinya gitu loh. Berapa lama? Iya nggak asal. Berapa suhunya, berapa lamanya, gimana caranya. Ini nggak nyebur-nyebur aja gitu kan. Targetnya kan buat anti-inflamasi. Nggak bisa heart rate ke jantung juga. Siapa yang boleh dan tidak boleh cold plunge gitu kan. Kalau orang-orang yang punya gangguan di irama jantung ya nggak boleh. Ya tiba-tiba kaget gitu kan. Nah berapa lama dia nyeburnya itu juga, jadi ada sebetulnya itu ada basic science-nya gitu kan. Nah itu ternyata dampaknya cukup besar buat pada recovery terutama gitu. Nah itu termasuk biohacking. Terus sesimpel apa lagi biohacking itu? Tidur. Nah ini yang tadi kan sleep nomor 1 loh. Sleep itu kalau kita nggak hack pola tidur kita nggak benerin pola tidur kita, yang paling kena pertama kali kalau perempuan progesteronnya jeblok, kalau laki-laki ya testosteronnya jadi jeblok. Padahal cuma gara-gara tidur doang. Nah sekarang akhirnya timbul satu term yang disebut sleep hygiene gitu. Kalau pernah dengar sleep hygiene, lah itu mah ininya doang, istilahnya namanya jadi bagus. Padahal sleep hygiene tuh kita ngatur waktu tidur yang teratur, ya kan? Kita komit tidur setiap jam 10 ya. Suhu kamar ketika tidur diatur ya kan. Terus kita 1 jam sebelum tidur udah nggak kena paparan blue light. Oke. Terus ya jadi hal-hal yang kayak gitu itu udah masuk terms biohacking. Cuma orang kan langsung pikir biohacking berarti infus ini itu, suntik ini itu, enggak gitu. Jadi biohacking tuh murah meriah juga bisa gitu. Basic dulu gitu. Oke, jadi sebenarnya impactnya ya kan kita cerita tadi dari umur yang laki-laki umur 40 tahun tuh ya. Jadi kalau disimpulin bagusnya di hack yang pertama kalau laki-laki di umur 40 tahun apa nih?
Periksa darah kan? Periksa darah mas, periksa ini hormon. Hormon. Periksa Jadi semua metabolisme ya, karena gini, laki-laki sama perempuan ketika usianya udah masuk 40 tahun ke atas, kalau lifestyle-nya bagus, jaga makan bagus, tidur bagus, olahraga bener, harusnya sih nggak terlalu cepet agingnya. Cuman kan yang jadi challenge kita sekarang begitu masuk mall aja, aduh baunya enak banget gini, sumpah bau roti, bener nggak? Bau apa minuman sugar segala macam. Lihat jajanan apa yang nggak ada sugarnya? Nggak ada gitu. Dan murah pula gitu kan. Jadi akhirnya anak-anak dari SD udah biasa minum minuman manis, sehingga ketika dia baru teenager umur belasan tahun, insulinnya udah pada tinggi. Oke, sehingga kalau ditanya tadi apa yang diperiksa yang pertama kali sebenarnya tetap standar. Kalau kita yang main di longevity ketika umur 40 tahun ke atas, metabolisme kita periksa metabolisme gula dulu deh ya. Periksa gula darah puasa. Nah, ini nih yang paling penting, insulin puasa. Ya, insulin puasa. Karena itu adalah marker awal sebelum kita didiagnosa diabetes gitu. Jadi insulin duluan nih yang naik, insulin puasa. Gula darah puasa dan insulin puasa itu biasanya bisa untuk dijadikan prediksi insulin resisten atau enggak. Itu ya. Jadi ntar ada HOMA-IR namanya HbA1c. Lalu pemeriksaan kolesterol. Nah, ketika periksa kolesterol, banyak orang itu nggak mau investasi di lab, bener nggak? Betul. Berapa kali periksa lab? Aduh, 3 bulan sekali. Nah, 2 bulan sekali. Pengeluarannya lumayan kan? Lumayan. Nah, Ya memang daripada Problemnya itu sih. ya daripada kita sakit terus ngobatin lebih mahal. Lebih baik udah lah ini aja. Soalnya biasanya Preventif gini, aja. dok, ini dok pemeriksaan lab saya nih, Iya, langsung gitu. kasih gitu kan. Karena nggak semua orang gitu rela ngeluarin uang investasi untuk periksa lab. Nah sekarang kalau kita mau periksa kolesterol, kadang-kadang orang sesimpel cuma periksa kolesterol total, HDL, LDL, trigliserid dan gitu doang. Padahal ada marker yang penting banget untuk memprediksi dia udah terbentuk plak apa belum, namanya ApoB gitu kan. ApoB-nya dicek. Nah kalau mau lebih detail lagi, tapi ini nggak perlu per 3 bulan, kalau yang ini ya setahun sekali cukup periksa homocysteine, atau yang cukup sekali, minimal sekali seumur hidup diperiksa gitu, itu namanya LPA ya, kita bilangnya LP little a. Nah itu udah kelainan pembentukan plak tapi genetik, kalau ini genetik. Jadi dulu banget saya belajar LP little a atau LPA kecil, pernah lihat A-nya di dalam kurung gitu, itu katanya harus normal karena itu kalau dilihat faktor banget resiko untuk pembentukan plak. Jadi kita berusaha mencari ilmu gimana caranya LP little a-nya itu turun. Tapi terakhir saya baca lagi di jurnal, percuma udah nggak usah diturunin, itu genetik. Tapi gimana caranya yang udah tinggi itu jangan dicariin temen-temennya. Jadi homocysteine-nya dibenerin, ApoB-nya diturunin gitu kan. Jadi jangan sampai dia temen-temennya bergabung jadi plak gitu kan. Nah terus periksa, abis itu periksa ya tentu fungsi hati, fungsi ginjal yang benar. Nah nih teman-teman yang suka olahraga kadang-kadang minum protein. Proteinnya banyak kan, intake ginjal protein tinggi gitu. Terus pas periksa EGFR-nya pada rendah. Padahal lupa, padahal dia intake proteinnya tinggi. Jadi kita periksa yang agak detail, periksa namanya cystatin C untuk melihat fungsi ginjal tanpa dipengaruhi intake protein dan banyaknya muscle. Kan kalau yang badannya pada gede-gede, muscle-nya gede-gede, kreatininnya tinggi biasanya gitu. Ya. Betul. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu sebetulnya sebaiknya rutin. Ada yang harus per 3 bulan, ada yang cukup setahun sekali. Itu dulu umur 40 kita start dari situ dulu. Assessment dulu. Nomor 1 assessment. Oke, ini cuman yang agak menarik nih. Hampir sama kayak perempuan. Misalnya kayak tadi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan yang buat metaboliknya lah. Dilihatlah gula darah, kemudian kolesterol. Nah, sekarang gini, banyak teman-teman kita juga misalnya dilihat nih kolesterol, si LDL-nya udah di 120 misalnya, HDL-nya cuma 40, terus trigliseridnya juga udah naik lah, udah 100 sekian gitu ya. Langsung tuh namanya si statin dikasih. Obat kolesterol. Obat anti kolesterol ya. Kalau di ilmu ginekolog, pada kasus-kasus di perimenopause ya, menopause, perempuan dikasih itu langsung dikasih statin, itu gejala-gejala si perimenopause kayak tadi mood swing lah, susah, makin tambah jelek tambah gitu. sensitif ya. Nah terus sekarang kalau pada cowok nih,
kan juga katanya kalau itu ternyata main dikasih, apalagi penggunaan statinnya cukup lama, ya burunya jadi layu. Apakah benar? Apakah sama kayak gitu? Benar. Benar ya? Benar ya. Nah, Karena gini, bahan baku seks hormon ya. Seks hormon itu apa aja? Mulai dari laki-laki perempuan sama ya, seks hormonnya. Kalau kita ngomongin seks hormon itu nggak ada pembedaan ya. Sama-sama punya progesteron, estrogen, testosteron ya, sama. Cuman bedanya testosteron pada laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Estrogen perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Progesteron juga begitu, banyak di perempuan. Tapi bahan baku ketiga seks hormon ini adalah kolesterol. Jadi kalau kita nggak pakai analisa dan assessment yang benar, begitu lihat oh kolesterolnya naik gitu kan, langsung ngasih statin, udah seks hormonnya turun. Nggak punya bahan baku lagi, raw materialnya kan kita turunin gitu. Jadi sama, nggak perempuan nggak laki-laki. Jadi itu lagi androposnya atau gejala kalau laki-laki andropos memburuk, mood swing juga sama. Itu lagi gunanya pemeriksaan si ApoB tadi ya. Yes. Kalau ternyata ApoB-nya memang tinggi, baru tuh mungkin ada tempatnya pemberian statin tadi. Dan nggak lama. Jangan sampai lebih dari 3 bulan malah. Sih aku share sedikit pengalaman aku ya. Jadi ada pasien umur baru 32 tahun, ApoB-nya 140. Jadi lumayan tinggi. Batasnya 105 ya ApoB itu ya. Dia 143 kalau nggak salah. Wah nggak mungkin ini kalau nggak kita kasih statin. Aku kasih statin waktu itu dosisnya 20 mg. Aku bilang 1 bulan ya. 1 bulan kita minum statin. Nanti setelah 1 bulan kita nilai ya seberapa turun. Kalau belum turun terpaksa kita panjangin. Kalau enggak nanti kita tapering, kita turunin. Setelah 1 bulan turunnya jauh banget. Jadi ya udah kita tapering pelan-pelan, habis itu stop dengan perbaikan lifestyle supaya nggak balik lagi. Artinya nggak seumur hidup juga sih minum statinnya gitu loh. Cuma pas saat itu betul aja. Itu aja karena dia waktu itu check up full, karena dia cukup aware, jadi dia check up full sebelum premarital check up sebetulnya. Ya, jadi sebelum merit dia cek semua, ketemu waktu itu si ApoB itu ketemu, si testosteron ketemu rendah. Padahal umurnya baru 32 dan memang dia bilang emang gue stres banget dok, pekerjaan gue tidurnya jadi malam mulu, di jalan kerja di Jakarta macet mulu, pulang rumah nggak sempet olahraga juga segala macam. Jadi dia punya testosteron itu bukannya normal low, bukan, emang low. Mungkin dengan hal-hal yang edukasi yang kayak gini orang jadi aware, oh ternyata jangan-jangan laki gue testosteron kan gitu gitu kan, jangan curiga dulu gitu. Udah umur segitu ya, pengalaman saya juga sih yang istri ya. Nah tuh coba harus cek, emang harus periksa ya, hormonnya harus periksa karena itu mempengaruhi ya. Kadang-kadang kan emang usia-usia pernikahan kalau udah umur 40 ke atas segala macam kan sih komunikasi kan agak sibuk sama lain macam. Ya pasti adalah overthinking apa segala macam. Ya salah satunya pemicunya ya karena hormonal juga. Benar. Gitu overthinking itu biasanya karena hormon juga. Gitu ya dok? Jadi overthinking. Ya segitu. Bukan karena ini. Tapi kadang-kadang ketika bukan sesi ini pernikahan ya, akhirnya gini, yang kita ya mungkin kayak saya kan sama-sama bekerja ya, yang suami kerja, istri kerja. Kita sama-sama punya stres masing-masing gitu kan. Stres ini bikin hormon kita drop. Pas sekalinya ketemu koslet gitu kan. Bener nggak? Ya kan, ini ngerasa kok dia nggak ngertiin gue lagi sih gitu kan. Terus giliran sensi ya kan. Terus ada yang si cowok misalnya ceweknya diajakin untuk berhubungan males gitu. Wah kayaknya dia punya yang lain nih di luar. Padahal dia juga udah nggak punya gairah karena stres dia tadi. Nah yang cewek juga gitu, giliran pengen kok laki gue kok nggak ngajakin gue mulu ya. Wah punya cewek lagi. Nah gitu. Itulah peptide. Nah, itulah baru. Di situ masuk ya. Periksa dulu darah. Periksa dulu. Mas ibu atau bapak kayaknya perlu. Seperti saya ini. Iya, untung Mas Tejo di jalan yang benar ya. Jadi waktu itu sempat kita ngobrol-ngobrol, kita cek dulu ya Mas ya, kita cek dulu. Enggak, sebenarnya itu protokol dari dokter kan? Iya, dokter Grace bilang, periksa dulu deh Mas, belum bisa ngarahin apa-apa sebelum lihat hasilnya. Jadi waktu itu keluhan yang pertama kali dirasain kenapa sampai harus butuh pertolongan nih gue nih? Yang paling jadi pokoknya 40 ke atas itu kan saya udah mulai, ini kan saya kan rutin ya memang setahun sekali itu pasti periksa. Pasti periksa gitu kan, pasti periksa darah gitu. Iya. Nah udah mulai general check up lah ya. General check up lah gitu.
terus udah mulai 40 ke atas itu kolesterol udah mulai naik gitu kan. Asam urat apalagi saya pernah sampai 10,5, 11 lah. Aduh, itu warning banget tuh. Itu udah sampai aduh kok sakit semua, apa jalan sakit gitu kan segala macem. Terus apa namanya overweight ya. Biasalah pakai baju tuh udah mau nggak enak deh, mau dimasukin salah, dikeluarin kok kayaknya nggak sopan gitu kan. Pokoknya nggak enak banget deh. Jadi bengkak lagi biaya hidup ya, karena harus beli baju baru lagi, gedein gitu. Kalau macam saya kira wah kayak ini deh mesti apa namanya. Awalnya gini, oke deh kita kayak gue mesti latihan lagi deh, mesti fitness lagi. Fitness dok, fitness latihan, kenceng sekenceng-kenceng ya latihan kayak dulu lagi lah gitu. Yang ada dapat capek aja gitu sama kesleo. Sama pegel-pegel. Paksa besok paginya juga jadi dulu besok paginya fresh gitu ya. Nge-gym pada waktu itu karena testosteron turun waktu itu nggak tahu ya. Pagi itu nggak fresh. Iya. Bukannya kita dapat apa ya istilahnya dulu zaman kita masih muda habis olahraga besoknya enak banget di badan. Enggak gitu. Ternyata bukan jadi kita jadi gitu kayaknya nggak ngefek nih olahraga. Dan sempat juga pakai yang oral ya. Testo yang oral ya. Nyobain ya nggak begitu ini juga gitu. Kayaknya udah mulai 45 ke atas kayak emang udah harus masuk ke darah kayaknya dok ya. Benar ya. Tapi kan tetap artinya segala sesuatu yang mau kita mulai, treatment yang kita mulai harus ada basicnya dulu, harus ada basic informasi aku bilang ya. Ya aku dengar terus kan TRT tadi makin ketanya kan. Awalnya TRT itu apa sih dok ya? TRT itu apa sih gitu kan? Testosteron aman nggak sih gitu nah. Betul. Dijelasin sama Dr. Grace, begini dosisnya coba dulu gini. Terus coba tuh pelan. Sekarang udah hampir 8 bulan ya. Iya. 8 bulan. Ya, tapi kan 3 bulan berhenti. 9 bulan. Terus sekarang malah dokter nyaranin stop nih jangan dulu, masuk yang lain. Benar. Masuk karena peptide lebih aman karena kalau kita udah memulai TRT itu ada cycle-nya ya. Jadi on TRT and habis itu ada PCT post cycle treatment, habis itu nanti on TRT lagi gitu. Tapi kan kalau kita sembarangan TRT kan kita bingung mau masuk dosis berapa nih gitu kan. Terus habis itu kapan nih berhentinya? Terus kalau berhenti gue mesti ngapain gitu kan? Terus nih seumur hidup nggak apa-apa nih gitu kan? Banyak pertanyaan pada ya syukur-syukur kalau pasiennya banyak membaca atau punya teman diskusi. Kalau enggak ntar pakai sembarangan kata dia gitu. Karena banyak nemuin di klinik dosisnya pas datang saya udah pakai testosi dok sebenarnya dosis berapa? Sebutin 350. Kok banyak banget? Kata siapa dosisnya segitu? Umur masih muda gitu kan? Kata PT saya. Itu banyak banget kejadian gitu. Iya. Kata PT saya. PT-nya belajar di mana? Betul gitu. Soalnya PT saya pakainya segitu gitu ya kan. Ya mungkin di PT-nya oke gitu. Tapi kan nggak semuanya cocok dengan dosis segitu. Itu yang pertama. Kedua lah belum nikah ya kan atau udah nikah belum punya anak gitu pas dikasih tau ya dok ntar gue nggak bisa punya anak gitu kan panik gitu. Nah yang kayak gitu kalau bisa kita apa ya istilahnya jangan sembarangan dulu lah gitu kan. Nah Mas Tejo nih kita udah sempat diskusi panjang dulu ya. Even ya beliau juga udah banyak tahu juga sih sebetulnya. Kita cari tahu dulu. Saya juga nggak langsung waktu itu saya nggak langsung. Jadi saya cari tahu dulu saya ini. Oh oke deh kalau gitu kita coba deh. Iya benar. Jadi emang di atas umur 40 tuh challenging banget ya. Oh banget. Challenging banget. Bagi saya mau masuk 50 tuh kontrol badan, terus komposisi dan segala macam itu ini banget. Cuma pas sempat berat 105 itu berarti berat nggak untuk mulai? Waduh, berat banget. Geraknya berat. Karena memang thanks to Adera ya waktu itu ya karena mental waktu itu pokoknya no pain no gain gitu kan. Pokoknya mesti latihan ini. Jadi itu tuh masuk banget ke ini saya. Jadi ya pokoknya saya latihan aja walaupun makan nggak begitu lean ya. Tapi pokoknya saya latihan keras aja udah. Latihan keras-kerasnya. Jadinya ya bulky gitu. Ya. Tapi dapatnya ya capek doang. Capek dan sama tetap bulky aja. Tetap bulky gitu. Berat badan nggak turun, ini apa segala macam. Sekarang ini body komposisinya udah 101 ya. Alhamdulillah.
Serius? Iya. Dari 100 satu-satu. 100 iya, 100. Awalnya kita kayaknya body komposisi awal cuman ya, tapi 70 ya, 70 something lah gitu kan. Berarti dari situ aja dalam Bisa waktu kelewat 9 iya. Bisa nyebrang. Benar. Jadi dalam waktu nggak ada yang nggak mungkin sih sebetulnya ya. Nggak ada Memang yang awalnya nggak mungkin. berat sih dok, tapi karena apa namanya, mungkin gara-gara peptide itu kan dokter kalau bikinin kan banyak banget. Iya. Tuh. Jadi kan tiap malam mesti ini, pagi Mesti ini. disiplin. Tapi Lama-lama jadi iya. latihannya sendiri gimana sekarang? Seminggu bisa berapa kali? Sekarang jadinya setiap hari latihan. Oh, setiap Kalau hari. kalau nggak gerak, kalau misalnya saya nggak bisa nge-gym tuh, pasti pulang kantor tuh kan karena kantor seberangnya GBK gitu ya. Pasti saya ke GBK. Jalan aja udah 5 putaran, udah habis itu pulang, habis itu ini. Yang penting gerak lah ya. Yang penting gerak. Jadi kayaknya emang apa yang memaksa, bukan memaksa ya. Badan kalau nggak gerak nggak enak aja. Gitu. Udah jadi kebutuhan ya. Udah kebutuhan. Terus alarm di badan juga jadinya otomatis pagi itu biasa sholat subuh terlambat gitu ya. Itu pasti bangun tek gitu. Itu bangun. Jadi Malah semuanya tuh lebih jadi segar. disiplin secara nggak langsung. Memang awalnya berat. Kuncinya disiplin. Lama-lama sih gitu. sebetulnya. Makan juga mulai ngatur. Diatur ya. Makan mulai mulai dijaga lah. Ya. Wah, ada donat nih atau apa gitu kan. Makan itu manis banget. Jadi cuma one bite. Iya, udah selesai. Iya, selesai udah gitu. benar. Malah kadang-kadang cuma dikunyah-kunyah udah selesai. Buang lagi ya. Nggak tahu tuh kayak jadi ini aja Sayang juga udah olahraga, gue udah Iya, gue ini, iya. aduh ya ampun, tapi pengen gitu Dia kan. pengen. Dia cuman ini aja. Tapi yang itu tuh dok yang pakai apa namanya Apa retatrutide? Trisatru. Enggak sebelumnya. Tirzepatide. Tirzepatide itu yang bikin. Tirzepatide itu memang neken nafsu makannya lumayan Iya, kencang. iya. Karena saya tuh walaupun udah makan berat gitu ya, makan ini craving, pengen coklat, pengen ice cream, Iya, pengen benar, apa gitu, nyari yang manis-manis gitu. Iya. Udah gue tahan-tahan nggak bisa. Benar. Tapi pakai itu, Langsung Udah. shutdown, hilang. ya makan paling 2-3 sendok udah habis itu udah. Ya. Sebenarnya ya tirzepatide itu, ini udah mau masuk Indonesia bentar lagi tirzepatide gitu kan. Tirzepatide itu begini, peptide agonis mulai dari semaglutide, tirzepatide, retatrutide itu nggak ada yang nggak bagus. Ya pada prinsipnya bagus semua. Cuman yang jadi masalah adalah kita itu nyari kurus doang. Ya, jadi seneng tuh dapat semaglutide sama tirzepatide kan shutdown tuh ininya appetite-nya langsung bener-bener disupres. Drop, iya. Wih seneng, langsung gue nggak makan jadinya gue kurus gitu kan. Nah cuman begitu nggak makan mikro dan makronutrisi yang masuk kan kurang. Akibatnya kita kehilangan otot. Masalah hilang. Muscle-nya hilang. Begitu muscle hilang, muscle itu kan tempat kita membakar glukosa ya. Begitu kita makan, glukosanya yang ada bakarnya di otot. Nah, kalau ototnya udah tinggal sedikit, ngebakar glukosa di mana nantinya gitu. Akibatnya nanti gula darahnya tinggi. Jadi insulin resisten, orang insulin resisten, insulinnya tinggi, craving lagi nantinya gitu ya kan. Nah, cuman lucunya sekarang yang udah biasa pakai tirzepatide dan di appetite-nya disupresnya sedemikian kuat, pindah ke reta karena hype kan reta, Ya, langsung reta. ya elah kenapa gue craving lagi gitu. Punya pengalaman gak kayak gitu? Iya. Jadi waktu habis pakai tirzepatide, cravingnya nggak ada. Terus begitu masuk kereta, loh kok ada gitu. Makanya saya sempat tanya kan, dok Iya, ini kok yang gini? Betul. Emang itu kayaknya khusus buat orang yang udah disiplin makan ya. Udah disiplin. Jadi kadang-kadang kita lihat juga walaupun pasien bilang, "Dok, yang gue tahu nih kayaknya yang lagi hype, lagi bagus ini reta." Cuman kan dokter tahu gini, "Oh, ini reta nggak cocok. Orang dia masih makan Iya, masih- bukan buat dirinya sendiri nih." Makan plesetannya nih ikutan gitu kan. Jadi mesti direm dulu nih makan. Cuman kembali lagi dianya tetap harus olahraga, nggak bisa harus kalau gerak cuma lah. iya kalau enggak nanti badannya udah masuk ke fase adaptasi atau fase plateau gitu kan. Kalau udah masuk ke fase plateau ya kalori in sama kalori outnya sama, akhirnya berat badannya stuck. Itu yang sering terjadi. Enggak turun gitu. enggak udah segitu aja. Betul gitu. Saya waktu itu di 3 bulan pertama tuh gitu dok. Kayak gitu ya. Ya naik enggak turun enggak segitu aja tuh. Itu. Nah itu biasanya kalau udah kayak gitu ya mesti masuk senjata-senjata berikutnya tuh. Soalnya udah banyak nih dikasih senjata Iya, udah soalnya. Nah kalau yang nih, yang kalau yang dengerin ya pasti pada bingung nih.
tadi apa tuh semaglutide, apa Tirzepatide. Coba kita ulang dulu deh. Jadi kalau yang kan semuanya sama-sama agonis peptide. GLP-1 kan, Iya, agonis betul. kan. Basicnya. Sekarang beda-bedanya deh isinya apa sih kalau tadi yang si semaglutide yang GLP-1 ya, semaglutide itu GLP-1 aja isinya ya. Jadi orang tahu yang mereknya Ozempic atau Wegovy ya. Gitu itu isinya GLP-1 semaglutide. Kalau yang Di atas itu tirzepatide atau sekarang yang udah mau masukkan Mounjaro gitu. Itu isinya apa tadi? GLP-1 dan GIP. GIP. Ada GIP yang kerjanya di pankreas. Di pankreas ya langsung gitu, ya. Itu yang makanya nekennya kenceng Enggak, banget ya. yang nahan craving tuh selalu GLP-1. Oh, GLP-1. Ya, GLP-1 itu kerjaannya gitu. Cuman memang GLP-1 plus GIP itu bantuin kerja insulin. Jadi gini, yang bikin kita makan enak sama enak banget itu sih sebenarnya si insulin. Orang-orang yang insulinnya tinggi, makanya orang kalau mau program weight loss itu biasanya aku selalu minta pemeriksaan insulin puasa. Kalau insulin puasanya di atas 10 ya, padahal insulin puasa itu range-nya, normal range-nya tuh antara 2 sampai 24,9 atau aku bilang antara 2 sampai 25 lah. Tapi 10 ke atas kan harusnya masih normal ya. Iya. Let's say 13, 14 itu kan masih normal ya. Tapi di situ begitu udah 10 ke atas itu rasanya tuh craving melulu. Nah jadi si GLP-1 itu sama GIP itu nurunin si insulin gitu ya, makanya cravingnya jadi agak turun. Nah, nanti begitu pindah ke Reta isinya GLP-1, GIP dan glukagon. Entah kenapa ya gitu, aku juga belum pernah ngelihat secara tertulis ya, tapi di lapangan secara klinik orang yang dapat GLP-1 aja ya, si Sema sama si Tirze dibandingin sama Reta itu yang paling neken nafsu makan itu Tirze. Betul. Betul ya? Iya betul. Tirze. Aku ngerasain itu. Nomor 2-nya Sema. Ya kan? Sema, ya. Si Sema. Nomor 3-nya Reta. Reta tuh nggak terlalu neken nafsu makan. Jadi kalau berharap neken nafsu makan nggak bisa di Reta. Jangan di Reta. Ya, Reta itu buat yang orang yang udah badannya udah bagus lah, udah oke. Terus dia olahraga gitu. Baru Terus Reta, ya. Cuman memang ternyata nggak semua orang juga begitu. Aku punya pengalaman pasien dikasih Reta 1 miligram aja, 1 miligram aja. Itu dia udah nggak mau makan. Dia bilangnya gini, dia orang olahraga, jadi dia penasaran karena umurnya udah perimenopause ya, perempuan ini. Dia bilang, dok gue pengen nurunin fat gue sedikit lagi, boleh nggak gue pakai Reta? Oke, akhirnya dikasih Reta 1 miligram doang ya, karena aku lihat fat dia cuma sedikit doang yang perlu diturunin. 2 minggu, uji coba 2 minggu. 2 minggu kemudian dia datang, dok kayaknya nggak cocok deh. Kenapa? Boro-boro mau olahraga dok, mau ngomong aja males gitu kan. Jadi dia lemes banget, nggak mau makan, nggak mau gerak dengan 1 miligram. Jadi tiap orang tuh tetap beda. Jadi makanya aku selalu bilang peptide ini personalized ya. Nggak bisa si A pakai Reta 2 miligram, oh gue juga nih kayaknya. Si A pakai Reta, gue juga deh Reta juga buat neken nafsu makan. Taunya dia buktinya Mas Tejo tetap malah bisa makan, ya kan? Tapi memang secara garis besar yang pakai Tirze memang lebih neken. Lebih males makan gitu. Itu tapi sih. Tapi kalau sama itu dok, katanya kalau masuk kafein katanya bisa menghambat proses kerja peptide, benar nggak tuh? Sebenarnya sih nggak terlalu nggak terlalu apa ya istilahnya tabrakan banget lah gitu ya kan. Cuman memang sebenarnya bukan di kafein sih, gimana caranya, karena gini, kafein itu bukan menghambat. Kafein itu sendiri, orang yang udah minum kafein itu biasanya nafsu makannya juga udah ketekan. Iya, betul. Orang biasanya suka minum kopi sama ngerokok doang, nggak makan gitu ya. Iya. Karena orang yang minum kopi itu emang ada appetite suppression juga. Malah, kopi pahit. Iya, kopi pahit. Beda. Jangan kopi pakai gula. Kopi pakai gula. Itu mah tambah lapar. Ya. Karena gandeng-gandeng bisa pisang goreng, sama ketela. Bener ya. Si gulanya itu yang naikin insulin, kan aku udah bilang insulin itu hormon yang bikin makan enak banget gitu. Betul. Nah, ketika ketemu dengan peptide tapi yang golongan agonis tadi itu ya, terjadi sinergi gitu loh. Jadi udah masuk semaglutide, masuk juga kafein ya.
kopi pahit dalam hal ini ya tambah supres nafsu makannya. Terus biasanya dia nyari buat energi naikin. Karena pada orang-orang yang kena sema, tirze gitu kan, itu kan kalori defisit, suka lemes. Tapi pengen olahraga, gimana nih untuk ngedapetin biar bisa olahraga? Dia masukin tuh, kan maksudnya kafein tuh salah satu isi di pre-workout juga kan? Iya, betul. Gitu. Oke. Ini belum masuk ke tema mochi dan ini. Waduh, bisa banyak, soalnya materinya udah banyak nih. Udah banyak. Itu coba sebutin biar dokter Mufti tahu. Iya dok. Jadi udah pakai apa aja tuh jadi? Nggak tahu nih, dongengnya banyak banget di dongeng ini. Ada mochi, GKHCU, CGV, CJC, IPA Morelin, Tessa Morelin juga Tessa Morelin udah masuk. Sekarang lagi B500 sama BPC 157. Ya, Kispeptin juga lagi masuk. Kispeptin lagi masuk buat gantiin TRT-nya ya. Jadi saya mau stop TRT ya dok ya, boleh ya? Enggak stop sih, ya PCT dulu lah, PCT dulu, ya. Cuma nanti kalau pas kita masukin Kispeptin, kan kemarin habis masuk HCG gitu kan, kalau masuk Kispeptin tuh untuk naik, ya Kispeptin tuh untuk bangunin pabrik kita lagi gitu kan. Jadi si LH-FSH-nya supaya naik lagi gitu. Ntar kita lihat deh kalau dengan Kispeptin. Ya soalnya efek dari pemberian si testosteron tadi pengaruh langsung ke FSH LH ya, tertekan memang. Pakai lo ya, nilai saya lo. Betul, jadi orang-orang yang TRT nggak usah kaget, semuanya itu pas dicek LH FSH-nya kadang-kadang nilainya 0, gitu, kan pada panik tuh, dok kenapa nih gue 0, gitu kan, lah itu menandakan bahwa adanya supresi di level, jadi kita bilang gonad sentralnya tertekan gitu, tapi biasanya nanti begitu di off TRT-nya makanya ada yang namanya gini kadang-kadang orang gitu, oh gue udah tahu dok abis TRT PCT, tapi nggak ngerti PCT itu fungsinya apa, ya kan itu yang pertama. Kedua pilihannya apa kalau mau PCT gitu kan, kalau dia pikir sekarang dok, kemarin ada pasien aku, dok gila loh, sekarang orang PCT udah nggak pakai HCG lagi loh, sekarang orang PCT-nya pakainya Kispeptin loh, udah pada di tempat-tempat gue nge-gym semua pakainya Kispeptin. Nggak bener juga, nggak salah juga, tapi gini, ketika kita TRT kan level testosteron kita cukup tinggi tuh, terus tiba-tiba kita stop testosteron, oke? Lah kita pakainya Kispeptin, di mana Kispeptin itu yang dibenerin level sentral, gonad sentralnya, hipotalamusnya yang dibenerin. Hipotalamus itu untuk menghasilkan testosteron, hipotalamus mesti ngomong ke testis dulu, testis baru ngasilin testosteron, panjang gitu loh jalurnya. Kalau dia ngarepin LH-FSH-nya naik baru nanti testosteronnya kelamaan gitu, badan kita udah chaos duluan karena kehilangan sumber testosteron. Jadi kalau lagi kayak gitu yang masuk ya HCG dulu, jadi testisnya aja dulu gitu dibenerin untuk supaya testisnya ngasilin si testosteron. Udah ada cadangan testosteron yang cukup dari testis gitu, udah terbentuk, baru kita ke atas benerin. Nah sekarang malah kadang-kadang ada yang oke deh dok gue mau stop deh, gue gak mau TRT, bisa gak? Dibilang gak bisa, gak juga. Bisa ya, cuman takes time. Sekarang kita kenal obat-obat seperti enclomipen gitu kan. Makanya kombinasi antara Kispeptin dan enclomiten itu bagus banget untuk mengebangun Clomid ya, Clomid di bawah mainnya. Clomid itu kan short term ya. Clomid tuh mainnya di level di testisnya. Kalau enclomipen mainnya di hipotalamus di atas. Ya, cuman belum masuk nih di Indonesia. Bisa masukin ya. Ya, jadi yang kayak gitu. Jadi pemilihan-pemilihan kayak gitu tuh sebaiknya memang ada assessmentnya gitu. Jadi kita juga gini loh, sekarang usia udah mau 50 kan? Iya, 4 bulan. Kita nggak tahu ya Allah ngasih umur berapa ya, gitu kan? Belum tentu dong kita mau nyuntik seumur hidup, ya kan? Walaupun katanya ada yang bilang, oh nggak apa-apa dok, gue rela kok, gue mau nyuntik seumur hidup. Ya kan nggak semua orang begitu. Ya, betul. Karena ada orang, dok gue capek dok nyuntik mulu, ada nggak sih gue sekarang biar testosteronnya nggak habis tapi gue nggak mau nyuntik. Nah biasanya ini orang-orang awam gitu. Kalau yang anak-anak gym sih rela-rela aja tuh nyuntik gitu. Karena ya kompetisinya kan tinggi di gym. Benar gitu. Jadi bisa ya, cuman ya satu pakai sabar, dua penilaiannya yang benar itu sih. Gitu. Oke, wah panjang ya. Panjang. Pokoknya nggak akan kelar kalau bisa. Nggak selesai, belum ngomongin yang lain kan kita. Nanti mungkin disambungnya lagi gimana
jenis-jenis peptide-nya, terus kegunaannya lagi kan gitu ya. Iya, betul. Tapi yang paling penting kan kegunaan dan kebutuhannya. kebutuhannya. Karena sekarang juga kadang-kadang kalau saya ngeliat anak-anak muda ini ngobrol sedikit Dok ya. Kadang-kadang butuh nggak butuh. Iya. Dan sebenarnya nggak butuh, tapi begitu ngeliat hype-nya Hyrox, padel itu mereka bisa sehari 2 kali. Betul. Terus apalagi yang ada maraton, triathlon apa segala macam. Iya, betul. Teman-temannya pada gitu, kok kuat-kuat pakai apa ya gitu kan. Benar. Akhirnya mau ngikutin itu kan FOMO kan. Iya, Akhirnya benar. Tapi jadi bonusnya industri hidup Iya, benar. Industri hidup jadi. Cuman balik lagi harus semuanya itu harus di bawah pengawasan. di harus pengawasan ada, dokter. Dan gimana punya ada side effect-nya, terus balik lagi dia kan personalized tadi, nggak bisa sama tuh penggunaan. tailor made Kalau kayak gitu. Even kita mau TRP dan PCT aja, tiap orang nggak beda-beda. Nggak bisa dosis sama pemilihan apa yang mau dipakai juga beda-beda gitu. Sama kayak saya juga pernah pakai testo merek apa penyebut merek? Sustanon ya. Sustanon itu yang seminggu 2 kali ya masalah ini. Dia yang short ya. Sustanon short juga gitu. Sustanon tuh kombinasi 4 jenis ester. Si Sustanon 3 atau 4 jenis ester gitu. Nah, kalau di saya pakai itu tuh saya lebih sensitif aja. Gitu apa namanya, jadi kayak sengcok gitu, senggol bacok gitu ya. Gitu. Ngegas mulu kayak gitu ya. Ada beberapa yang lucu nih. Ada beberapa yang pakai kayak Sustanon gitu kan, libidonya naiknya gila-gilaan, aut-autan tuh gitu kan. Begitu dia pindah gitu kan, lah dia berpikir kan sama-sama testo ya, cuman gue nggak dapat, gue pindah nih, tapi teman-teman bilang testo yang si Pionet lebih oke nih ya, udah gue pakai. Lah kok hilang ya gue punya libido gitu. Ada juga loh yang kayak saya gitu. Saya pakai si Pionet malah lebih bisa ngontrol. Tuh kan, jadi lebih tenang. Lebih tenang. Saya pernah juga satu lagi yang 6 bulan Nebido. Nebido. 6 bulan. Yang long acting. Yang long acting. Itu iya memang karena long ya. Tapi itu kali yang bikin saya jadi waktu itu naik berat badan gitu ya. Gini sebenarnya Nebido even long acting sebetulnya dia kerjanya Nebido itu, jadi ada istilahnya gini, dia kan naik nih, dia pelan turun terus. Nah sebenarnya Nebido itu idealnya tuh 10 penyuntikan berikutnya tuh 10 atau 12 minggu kemudian, jadi 2,5 sampai 3 bulan. Cuma nanti kembali lagi beberapa pasien aku nilai lagi nih seberapa bagus nih, karena ternyata kalau yang udah lama pakai Nebido bukannya kalau udah sering pakai Nebido nanti bisa setahun 2 kali aja suntiknya. Ada beberapa yang makanya kembali lagi ya personalize ya, begitu dinilai dia baru masuk minggu ke-6 ya udah crash, udah turun. Jadi minggu ke-7 ada pasien saya bilang gitu kan, dok kapan sih jadwal suntik lagi suami saya, kenapa gitu emangnya? Biasa dok udah baperan lagi gitu loh. Jadi yang tahu alarmnya istrinya gitu kan, jadi udah mulai baper lagi itu suaminya. Biasa tuh pola latihannya mungkin nggak latihan, atau pola makannya mungkin nggak gini. Gitu, terus lagi stres atau segala macam. Nah minggu ke-6 tuh dia udah turun. Ya, nah kalau kayak gitu biasanya nggak nunggu 10 atau 12 minggu, biasanya 8 minggu aja kita udah masuk lagi tuh. Even dia long acting. Iya, saya juga waktu itu Nebido gitu, kelamaan nih gue. Seminggu sekali aja dia kelamaan nih. Memang karena ini mesti ngukur ya kan. Benar, idealnya memang sih tergantung seberapa lama esternya bekerja ya di badan kita gitu. So, even kayak yang Enantet atau si Pionet aja dibagi seminggu dibagi 2 kali nyuntik, 3 kali nyuntik. Malah sekarang ada yang tiap hari nyuntik, jadi benar-benar small dose, ada bisa gitu. Capek aja cuman gitu kan. Cuman dosisnya jadi kecil-kecil, itu dianggap lebih stabil di badan kita gitu. Ya jadi beberapa orang sekarang mulai nyuntik kayak misalnya Enantet atau si Pionetnya 3 kali seminggu. Gimana kalau yang transdermal? Nah, transdermal cream, bioidentical transdermal testosteron. Ya, itu main krim. Sebenarnya kalau ditanya biasanya itu pasti dosisnya nggak setinggi yang injeksi, ya itu. Tapi kalau suruh milih sebetulnya antara yang injeksi dan transdermal, tetap injeksi lebih bagus daripada yang transdermal. Cuman transdermal namanya juga transdermal, pemakaiannya lebih gampang, tinggal dioles-oles ya kan. Itu satu. Kedua, kita ngasihnya itu mesti setiap hari kalau transdermal, di pagi hari setiap hari.
Nah itu butuh kepatuhan. Ada yang nggak patuh gitu loh, nggak Kelewatan lupa, apa-apa iya gitu. gitu. Jadi akhirnya apa ya istilah bolong-bolong ya, sehingga dosis ininya nggak tercapai. Tapi sering saya mengkombinasikan kayak yang tadi yang pakai Nebido gitu. Gimana pakai Nebido minggu ke-6 Udah mulai turun. jangan begitu dia ini jangan sampai crash gitu loh. Jadi Nebido dikasih Nebido, dikasih juga transdermalnya gitu loh. Jadi bantuin, jadi nggak kosong banget gitu loh ininya si testosteronnya gitu sih sebenarnya. Gitu. Menarik ya kalau udah ngomongin ini. Nah, nggak ada Sangat habis ya. menarik, sangat menarik. Kayaknya udah terkupas semua nih, kayaknya daging semua yang tadi ya. Dari Mas Tejo mungkin ada yang mau mau ditanya atau mau disampaikan buat teman-teman di luar sana? Ya, saya menyampaikan ini aja deh. Gimana? Kalau memang mau lebih baik gitu ya, maksudnya ini segala macam ya, tes apa? Assessment Cek dulu. laboratorium Ya dulu ya. cek lab dulu, ya. ya kan, cek lab dulu sebelum ngambil keputusan. Betul. Jangan terlalu dengerin di sosmed, jangan terlalu dengerin teman-teman. Penting banget tuh. Cek darah dulu, ini dulu. Check up dulu, baru nanti lihat hasilnya gimana. Tentunya apa-apa aja variabelnya mungkin ya tanya dokter ya, apa yang nanti dilihat. Oh ini perlu, ini enggak, jadi enggak semuanya harus Dicek juga. dipakai, semuanya enggak. Ya sesuai budget aja sih. Iya benar. Dan ya nanti dokter yang bantuin kalau budgetnya segini, oke deh yang ini aja deh Ya, pakai gitu ini, kan. itu. Tapi kalau mau hasilnya maksimal, ya itu berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan. Biasa sih gitu pasti kan. ya, gitu ya. Itu pasti itu aja. Iya, apalagi Sama yang paling penting, penggunaan testosteron ini kan juga ada side effect, apalagi kalau ternyata PSA-nya tinggi, tumor ya, marker buat tumor prostat itu ya. bisa juga. Nah, harus diperiksa tuh, Diperiksa. jadi kayak gitu ya. Supaya Greg mungkin ada ini pesan-pesan? Ya sebenarnya sih ya sesuai dengan yang kita bicarain saat ini ya, buat nih kebetulan ini bintang tamunya di usia yang cukup Gue pikir masih 30 tadi tuh. ngambil aja waktu gue tuh umur 30-an ya. Ya, 20-an malah itu. Nah, 20-an. gitu. Jadi banyak bapak-bapak di luar sana gitu kan, di usia puncak ini dia kehilangan kualitas hidupnya. Gitu loh. Padahal kan usia 50 tuh kan kita bilangnya golden ya. Betul. Lagi golden period. Nah, jangan sampai ketika usia puncak gitu kita kehilangan kualitas hidup, terus malah jadi akhirnya kualitas hidup ya berkurang ya, berimbasnya ke kualitas kerja nanti akhirnya kemana-mana nih ya, kerja kan berhubungan dengan penghasilan berhubungan dengan kehidupan bla bla seperti itu. Jadi aware ya. Jadi seperti yang tadi Mas Tejo bilang, ayo jangan ini ya ragu-ragu berinvestasi untuk kesehatan kita, sebenarnya itu sih. Oke, balik lagi kalau namanya longevity, kita kan bukan yang namanya umur yang kita bertambah terus itu yang umur kronologis. Udah pasti nih umur kita kan pasti bertambah. Cuma gimana cara umur kita yang bertambah ini, gimana sih umur yang biologisnya malah turun. Umur boleh nih 50 tapi secara biologisnya Masih di Masih bawah 25 ya. 25 kan itu dicari. Artinya biar kita tetap di umur 50 masih bisa produktif. Ya. Artinya masih bisa melakukan hal-hal yang umur 30 bisa kita lakuin gitu kan gitu. Oke lah. Terima kasih semuanya. Mungkin lain waktu nanti kita undang lagi nih Mas Tejonya. Aduh, tapi susah banget sih. Ini aja udah mudah-mudahan. Ini luar biasa. 2 kali cancel. Udah 2 kali cancel nih. Yang jelas terima kasih Mas Tejo udah bisa ke Dr. House berbagi buat kita semua. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.